Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan ada sukacita di dalam kehidupan yang kita jalani. Saudara, hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita sekalian menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Pagi ini kami menyambut hari baru ciptaan Tuhan dengan rasa syukur dan terima kasih. Dan terlebih lagi ketika firman Tuhan boleh mengisi kehidupan kami, memberikan kami jalan terang yang memampukan kami untuk terus setia kepada Tuhan dan juga melakukan apa yang kehadiran kami menjadi cermin yang baik bagi sesama kami. Tuhan, karena itu berkati apa yang boleh kami dengar lewat firman-Mu, dan firman-Mu meneguhkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal ke-12 ayat 12 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita beri perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mendengarkan satu tema. Temanya adalah persekutuan tubuh Kristus yang guyup. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata guyup, apa yang ada di benak kita? Mungkin kita akan katakan, Bu, guyup itu adalah bersama-sama, bekerja sama. Atau juga mungkin kita katakan bahwa guyup itu akrab, gitu ya. Saudara-saudara, guyup itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya rukun. Jadi, kalau itu dikatakan rukun, mungkin pernah di dalam satu kebersamaan dengan yang lain, kita bisa terjadi konflik, bisa terjadi sesuatu friksi. Namun kita mencoba untuk saling belajar mengerti, memahami, mengampuni, sehingga kita kembali rukun.
seperti satu cerita tentang 4 saudara yang hidup di dalam tubuh manusia. 4 saudara ini saudara terdiri dari 1 kaki, 2 tangan, 3 wajah, dan 4 perut. Nah saudara, awalnya 4 saudara ini hidup secara rukun satu dengan yang lainnya. Sampai satu kali terjadi kaki ini ingin menonjolkan diri. Lalu kemudian menganggap dirinya lah yang paling hebat. Sehingga di sanalah kemudian timbul masing-masing ingin menonjolkan diri. Seperti kaki mengatakan bahwa teman-teman, ini yang paling penting ini adalah kaki loh. Kenapa? Coba bayangkan kalau tidak ada kaki. Kita tidak bisa kemana-mana. Karena itu akulah yang paling penting. Itu kata si kaki. Lalu si tangan tidak mau kalah. Dia mengatakan bahwa, oh tidak begitu. Justru yang paling penting itu adalah tangan. Kenapa tangan? Karena walaupun kaki bisa membawa kita kemana-mana, tetapi tanpa tangan tidak bisa bekerja. Dan tanpa bekerja berarti tidak bisa makan. Nah oleh karena itu memang sih kaki kelihatannya penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah tangan yang bisa bekerja dan memberi makan. Lalu mendengar itu wajah di sudut sana itu tersenyum-senyum. Ini 2 orang ini menganggap diri paling menonjol. Justru yang paling penting adalah aku. Lalu si wajah itu berkata kepada kaki dan tangan, hei kaki dan tangan, sesungguhnya akulah yang paling hebat di antara kalian berdua. Kenapa? Karena coba, orang pertama kali melihat seseorang itu dari mananya? Kan bukan dari kakinya, kan bukan dari tangannya, tapi dari wajahnya yang cantik dan ganteng. Ketika wajah cantik dan ganteng ini nampak, maka orang sangat senang dan ingin akrab dengan kita dan merasakan kehadiran kita. Nah, saudara, di satu sudut lain, selain ada kaki, tangan, dan juga wajah, ternyata di sudut sana diam-diam ada si perut. Si perut berpikir, apa kira-kira ini yang bisa ia tonjolkan? Lalu dia mengatakan kepada teman-temannya, oke, saya mau ikut bicara dulu nih di sini. Sebenarnya, memang sih, aku mengakui kaki itu memampukan kita untuk berjalan kemana-mana. Tangan itu memampukan kita untuk bekerja. Wajah kita yang cantik dan ganteng ini tentu penting karena orang akan melihat kecantikan dan kegantengannya. Tapi ingat loh, perut itulah yang paling penting. Kenapa? Karena tanpa aku semua akan tewas. Wah, mendengar itu kaki, tangan, dan wajah menjadi marah. Dia begitu kesal, sombong amat perut ini. Padahal apa sih fungsinya perut itu? Tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa wajah, tidak mungkin perut itu bisa terisi. Nah, lalu si perut ini kemudian, lalu teman-temannya ini kemudian merasa kesal dan mulai berpikir, wah, kalau begitu si perut ini yang merasa sombong dan merasa diri tanpa dia semua akan tewas, biar saja kita tidak akan melakukan pekerjaan kita. Jadi si kaki tidak mau berjalan, si tangan tidak mau bekerja, dan si wajah tidak menunjukkan wajahnya yang cantik atau ganteng. Biar saja si perut biar tahu rasa. Nah, saudara, apa yang terjadi? Memang berhari-hari kemudian tidak ada aktivitas di antara mereka. Namun ini yang terjadi. Bukan saja si perut yang semakin lemah, tetapi bagian-bagian lain pun menjadi lemah. Kaki tidak sulit bergerak, tangan menjadi lemah, wajahnya juga menjadi tidak cantik dan ganteng lagi karena meringis menahan perut yang lapar. Nah, akhirnya ketika mereka merasakan bahwa ketika mereka tidak mampu untuk hidup rukun, bekerja sama, saling mengerti satu dengan yang lain, justru mereka mengalami kerugian. Dan bahkan mereka bisa mati bersama. Nah, saudara, karena itulah mereka kemudian mau kembali bersama-sama dan bekerja sama dan kembali hidup di dalam kerukunan. Nah, saudara,
kisah tentang kisah ini tentunya akan mengingatkan kita juga bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Kita bisa belajar dengan nasihat Rasul Paulus ya, yang mengingatkan kepada jemaat di Korintus bagaimana mereka harus membangun kehidupan yang baik. Bagaimana mereka harus saling menopang sebagai satu tubuh. Karena kita menyadari juga bahwa di dalam jemaat Korintus itu segala sesuatu itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Memang betul tubuh Kristus adalah tubuh yang saling membantu satu sama lain. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menggunakan analogi tubuh ini. Analogi untuk menggambarkan sebenarnya apa sih gereja itu, apa sih tubuh Kristus itu yang terdiri dari tangan, kaki, mata, telinga, dan lain-lain. Begitu pula gereja yang terdiri dari banyak anggota dengan berbagai latar belakang, karunia, dan peran yang berbeda-beda. Namun semuanya itu adalah satu tubuh Kristus. Karena itu katanya, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Yunani, baik itu budak, baik itu orang merdeka, mereka semua itu satu yang telah dibaptis oleh Roh Kudus dan menjadi satu tubuh. Maksudnya, meskipun ada banyak perbedaan di antara orang-orang percaya dalam kehidupan bergereja, tetapi semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama dan dikaruniakan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Karena itu mereka harus hidup saling melengkapi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jadi kita melihat di sini bagaimana kehidupan mereka ini harus saling ada di dalam kesatuan. Tidak boleh mereka merasa diri lebih hebat. Seperti juga kalau kita lihat konteks jemaat Korintus yang memang sebenarnya diberi banyak kekayaan oleh Tuhan. Karena Korintus ini kan kota pelabuhan, kota perdagangan, kota budaya. Dan karena itu memang kekayaan jemaat Korintus ini kalau boleh dibilang luar biasa. Bahkan mereka juga sebagai satu jemaat, mereka memiliki talenta yang begitu banyak, beragam. Namun sayangnya apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan jemaat ini tidak mampu dikelola dengan baik. Mereka saling menonjolkan diri dengan segala kemampuan-kemampuan, kekayaan, lalu juga talenta atau karunia yang mereka miliki. Mereka tidak belajar untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Keberagaman bukan dilihat sebagai kekayaan, tetapi keberagaman justru menjadi terkotak-kotak dan bisa menjadi sumber konflik. Nah, oleh karena itulah, disinilah kita sebagai gereja GKI Surya Utama, kita perlu belajar dari apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Agar sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita harus ada di dalam persekutuan yang guyup. Persekutuan yang bukan saja bekerja sama, tetapi menghidupi kerukunan. Memang karunia kita berbeda-beda, memang peran kita berbeda-beda, tetapi itu bukan menjadi sumber konflik. Tetapi justru itu menjadi kekayaan yang harus dikelola dengan baik. Sehingga kehadiran GKI Surya Utama bukan saja mengalami pertambahan anggota jemaatnya, tetapi lebih penting lagi bahwa GKI Surya Utama ini mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dalam kehidupan imannya, pertumbuhan di dalam karakter-karakter kepribadian orang-orang yang ada di dalamnya. Menjadi gereja yang mampu bukan saja bersekutu, tetapi semua bagiannya juga mau melayani, tetapi juga bukan saja mau melayani aktif dan lain sebagainya, tetapi juga bertumbuh dalam kesaksian-kesaksian. Nah, oleh karena itu, marilah saudara kita mensyukuri
menjadi bagian atau anggota GKI Surya Utama atau simpatisan GKI Surya Utama, dan mari kita memakai talenta-talenta yang ada untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan bersyukur dengan segala karunia, kekayaan karunia itu, dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, berperan sebaik mungkin sehingga kehadiran GKI Surya Utama menjadi cermin yang baik di tengah-tengah lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Pagi ini kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang persekutuan tubuh Kristus yang guyup. Kami yang adalah anggota GKI Surya Utama atau simpatisan GKI Surya Utama boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang mengingatkan bagaimana talenta-talenta atau karunia-karunia yang Tuhan titipkan kepada kami boleh pakai untuk pengembangan tubuh Kristus. Kami tidak melihat diri kami lebih menonjol dari yang lain, atau kami menganggap diri kami begitu kecil, tidak berarti atau berguna. Setiap anggota, setiap simpatisan adalah tubuh Kristus yang saling melengkapi. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan, untuk boleh hidup bersama di dalam keguyupan, di dalam kerukunan, dan kami juga hidup tidak saling iri atau tidak saling melihat bahwa orang lain lebih menonjol dari kami, tetapi mensyukuri apapun berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan kami berperan untuk bisa menjadi alat kesaksian Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk kehidupan keluarga kami, berkati setiap kami untuk terus membangun kehidupan keluarga yang erat bersatu, menjadi keluarga-keluarga Kristen yang membangun kehidupan rohani, yang membuat hubungan antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri bisa saling melengkapi. Dan kami juga belajar untuk merendahkan diri ketika di dalam keluarga mungkin terjadi konflik, mungkin terjadi masalah. Tapi kami selalu boleh mengingat bagaimana kami hidup dalam panggilan, hidup rukun sebagai keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di dalam seluruh pelayanan yang ada, terutama badan-badan pelayanan yang Tuhan tempatkan dengan berbagai macam talenta-talenta yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh menyediakan waktu, tenaga di tengah-tengah segala kesibukan mereka dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab keluarga. Tapi mereka juga terus mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan mereka kesehatan, sukacita di dalam melayani, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, biarlah anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang menghormati orang tuanya, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga boleh menata masa depan mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami selalu merindukan pemimpin-pemimpin kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Pemimpin yang benar-benar hatinya untuk rakyat. Pemimpin-pemimpin yang tidak membangun diri mereka dengan tindakan korupsi, kolusi. Tapi mereka menjadi contoh yang baik ya Tuhan. Sehingga Indonesia benar-benar bisa menjadi contoh juga dan teladan bagi negara-negara lain. Dan akhirnya kami selalu merindukan dunia yang penuh kedamaian, dunia yang dipenuhi dengan kasih, sehingga dunia ini juga dapat menjadi rumah bersama bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk seluruh doa-doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu
kasihnya